Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Paulina Fisik STH, guru PAK di SD Negeri Dulolong, Kecamatan Abal, Kabupaten Alor, sekaligus mahasiswa PPG Transformasi PAK Bats 3 di LPTK IAKN Manado, Sulawesi Utara, dengan nomor induk mahasiswa 25010600819. Pada hari ini, Senin 6 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di SD Negeri Dulolong untuk uji kinerja pada kelas 5 dengan tema ciptaan Allah. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Salam. Apa kabar semua hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Ya, ulang sekali lagi. Apa kabar semua hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Ya, puji Tuhan karena pada pagi hari ini semua dalam keadaan sehat kan? Sehat. Iya, semua dalam keadaan sehat, datang sekolah dalam keadaan semangat, itu semua karena anugerah dari Tuhan. Nah, untuk supaya hari ini kita lebih semangat lagi, Ibu mengajak kalian untuk melakukan ice breaking supaya lebih semangat lagi. Kita melakukan ice breaking, tepuk semangat. Semua berdiri. Ya, mulai. Tepuk semangat. Semangat. Ya, ulang sekali lagi. Tepuk semangat. Iya, silakan duduk. Jadi sekarang semua sudah semangat kan? Ya, tidak ada lagi yang loyo-loyo ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita harus berdoa dulu. Tetapi sebelum kita berdoa, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 289. Itu juga berdiri ya. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Ya, silakan duduk. Sebagai orang beriman, segala sesuatu yang kita lakukan itu harus diawali dengan doa supaya Tuhan selalu menjaga dan memelihara kita. Oke, satu orang maju ke depan untuk pimpin doa. Siapa? Iya. Semua lipat tangan untuk berdoa. Teman-teman semua, sebelum kita belajar, mari kita berdoa pagi bersama-sama. Mari kita mulai. Bapa di surga, terima kasih kami dapat kembali di sekolah. Hari ini kami akan kembali belajar. Bimbinglah kami untuk mengerti dan memahami pelajaran hari ini. Dalam nama Yesus, amin. Silakan duduk. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya. Nah, sebelum kita lanjut, pertama-tama Ibu akan melihat kesiapan kelas atau kebersihan kelas kalian pada hari ini. Hari ini hari apa? Ya, setiap hari Senin itu kita melakukan apa? Iya, upacara bendera. Berarti seragam yang digunakan adalah seragam? Ya, apalagi? Pakai baju tidak? Coba Ibu lihat. Iya, pakai apa lagi? Topi. Ada bawa topi atau tidak? Yang piket hari ini siapa? Angkat tangan. Tadi datang jam berapa? Jam 7.00. Jam 7.00. Tapi
Walaupun datang jam 7.00 tetap melaksanakan piket kan? Coba Ibu lihat dulu, bersih kok tidak? Oh iya, jadi piket hari ini bertanggung jawab. Kelas bersih, di luar juga pasti bersih kan? Oke, jadi sekarang waktunya Ibu akan lihat kehadiran kalian. Baik, dengarkan namanya ya. Chelsea Gracia Akal, Raisa Belly, Yuven Alelang. Oke, terima kasih atas kehadirannya saat ini. Nah, sebagai warga bangsa Indonesia yang baik, kita harus menyanyikan lagu kebangsaan sebelum mengawali pelajaran juga ya. Jadi oleh karena itu Ibu mengajak kalian untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Semua berdiri. Semangat ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, silakan duduk kembali. Oke, kesepakatan kelas apa yang sudah kita buat bersama? Coba kesepakatan kelas. Mendengarkan lagu dengan baik. Kesepakatan yang kedua apa? Ya, menjaga sopan santun di kelas. Kesepakatan yang ketiga. Menyelesaikan tugas dengan sungguh-sungguh. Iya, menyelesaikan tugas dengan sungguh-sungguh. Jadi kalau Bapak Ibu Guru memberikan tugas kepada kita, kita harus mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Ini adalah beberapa kesepakatan kelas yang harus betul-betul kita lakukan di dalam di dalam kelas. Nah, anak-anak, hari ini Ibu akan mengajar kalian tentang ciptaan Allah. Kalian semua sudah tahu tentang ciptaan Allah toh? Dan Ibu berharap supaya sebentar setelah Ibu mengajarkan tentang ciptaan Allah, apa yang kalian peroleh itu dapat kalian pahami dengan baik dan kalian dapat lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, lihat ke depan. Itu adalah keindahan ciptaan Allah. Apa saja yang diciptakan Allah? Ada apa saja? Hewan-hewan, ikan-ikan, dan manusia pertama di dunia. Iya, jadi segala yang ada di alam, dunia dan segala isinya itu adalah ciptaan Allah dan memiliki keindahan yang sangat luar biasa. Sudah paham toh tentang gambar tadi toh? Sudah paham? Jadi Ibu akan memberikan pertanyaan dan kalau Ibu Guru sudah persilahkan sudah bisa menjawab. Nah, pertanyaan yang pertama itu, dalam kitab apa dituliskan tentang penciptaan? Siapa yang bisa jawab? Ya, Josia, Alelang, silakan. Perjanjian Lama dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 31 dan Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai 3. Iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Josia Alelang. Nah, betul sekali ya. Dalam kitab apa dituliskan tentang penciptaan tadi? Dalam Kejadian 1 dan Kejadian 2. Iya, di situ tercantum semua apa saja yang diciptakan pada hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Nah, pertanyaan yang ketiga, mengapa manusia itu diciptakan istimewa? Siapa yang bisa jawab? Iya, ada Lia Akal. Karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Iya, pintar sekali. Tepuk tangan untuk Adelia Akal. Baik. Ibu akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini.
Tadi Ibu sudah katakan bahwa materi yang kita pelajari hari ini adalah ciptaan Allah. ya, ciptaan Allah. Nah, coba kita baca semua tentang tujuan pembelajaran. Peserta didik memahami bahwa dirinya adalah ciptaan Allah yang istimewa, menghargai diri dan orang lain, serta mampu bersyukur melalui sikap dan tindakan nyata. Oke. Hari ini kita akan masuk dalam kegiatan inti dan coba semua fokus lihat tentang video di depan. Itu tentang penciptaan mulai dari hari pertama sampai hari ke-6. Lihat baik-baik ya. Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berhenti dan kosong. Gelap hitam untuk disebutkan raya. Dan berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu pisahkanlah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Cakrawala itu langit. Itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga di atasnya kering. Dan berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan yang ada ketinggian. Berfirmanlah Allah, janganlah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Itulah hari keempat. Bumi melintasi cakrawala. Lalu Allah memberkati semuanya itu. Itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Firmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Itulah hari ke-6. Berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala kerjaan yang telah dibuatnya. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Iya. Jadi tadi kalian semua sudah mengamati tentang video toh. Video apa tadi? Penciptaan. Ya, tentang penciptaan alam mulai dari hari pertama sampai hari ke-6. Jadi dari video tadi itu kita bisa memahami bahwa Tuhan menciptakan alam, Tuhan menciptakan hewan, Tuhan menciptakan tumbuhan, dan Tuhan menciptakan segala keindahan yang ada di muka bumi ini dengan kuasanya. Dan Tuhan juga menciptakan dengan sangat-sangat luar biasa. Dari segala ciptaan Tuhan yang ada di muka bumi itu,
ada satu ciptaan Tuhan yang paling istimewa. Kira-kira apa ciptaan Tuhan yang paling istimewa? Siapa yang bisa jawab? Iya, pintar. Iya, manusia. Jadi segala keindahan ciptaan Allah yang ada di muka bumi itu memang semuanya indah. Tetapi ada satu ciptaan Tuhan yang paling istimewa, yaitu Iya, yaitu manusia. Nah, di dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai ayat 27 tadi itu teman kalian sudah membacakan, dijelaskan bahwa manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa. Iya, menurut gambar dan rupa Allah. Tetapi bukan betul-betul berarti bahwa kita diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah ya. Muka kita kan berbeda-beda kan? Ya, kita diciptakan dengan wajah muka yang berbeda-beda. Tidak boleh dipahami bahwa kita diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah, berarti rupa kita ini betul-betul sesuai dengan rupa Allah. Bukan artinya begitu, tetapi kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah itu artinya kita memiliki sifat-sifat yang sama dengan Tuhan, ya Tuhan Allah. Sifat yang baik yang kita miliki itu adalah cerminan dari sifat Tuhan Allah. Tetapi sifat yang tidak baik yang kita miliki itu bukan cerminan dari Tuhan Allah, tetapi cerminan dari siapa? Iya, pintar, cerminan dari iblis. Ya. Jadi Tuhan Allah menciptakan manusia sangat istimewa itu juga. Selain dari diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, manusia juga dikaruniai akal dan akal dan pikiran beda dengan ciptaan Tuhan Allah lainnya. Dan kemudian manusia juga diberikan tanggung jawab oleh Tuhan Allah untuk memelihara dan mengelola ciptaan lain. Iya, ciptaan lainnya seperti tanaman nih yang ada di luar nih. Itu ciptaan siapa? Manusia atau Tuhan? Iya, Tuhan. Tetapi kita manusia ini, apalagi kamu anak-anak sekolah yang ada di sini, diberikan tanggung jawab untuk memelihara itu bunga-bunga yang ada di luar kan? Kalian diberikan tanggung jawab oleh Tuhan untuk memelihara. Cara memeliharanya bagaimana? Ya, menanam, menyiram, merawat supaya tumbuh dengan baik, supaya tumbuh dengan subur. Nah, seperti itulah tanggung jawab kita yang diberikan oleh Tuhan Allah kepada kita. Nah, paham atau tidak apa yang dijelaskan? Paham? Paham atau tidak yang di belakang? Tidak semangat lagi? Paham. Ya, Ibu lihat sudah tidak semangat, jadi kita ice breaking lagi ya. Dan semua berdiri. Ya, lihat di depan ya. Tepuk fokus. Kulihat, kudengar, perhatikan, fokus. Dari video tadi ada beberapa pertanyaan yang muncul yang akan Ibu tanyakan kepada kalian. Nah, pertanyaan yang pertama itu, sebutkan urutan ciptaan Allah mulai dari hari pertama sampai hari ke-6. Siapa yang bisa jawab? Iya, silakan. Hari pertama Allah menciptakan langit dan bumi. Hari kedua Allah menciptakan cakrawala. Hari ketiga Allah menciptakan laut dan darat. Hari keempat Allah menciptakan tumbuhan dan hewan. Hari kelima Allah menciptakan matahari, bulan dan bintang. Hari keenam Allah menciptakan manusia. Iya. Pertanyaan yang kedua. Menurut kalian, apa yang membuat manusia berbeda dengan ciptaan lainnya? Siapa yang bisa jawab? Oke, silakan. Manusia memiliki akal dan pikiran dan ciptaan lainnya tidak memiliki. Iya, pintar sekali, tepuk tangan. Sekarang waktunya Ibu akan membagi kelompok. Ya, jadi dalam pembagian kelompok ini Ibu bagi menjadi 4 ya. Karena sudah
masuk di dalam kelompok masing-masing kan. Ini ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ibu akan membagikan masing-masing kelompok 1 LKPD sebelum mengerjakan soal-soal yang ada di dalam tugas kelompok. Pertama-tama kalian harus membaca materi dan paham ya. Ya, ini adalah materi yang harus kalian baca dulu dan pahami untuk kalian pakai sebentar menjawab pertanyaan-pertanyaan untuk kelompok. Dan setelah mendiskusikan sebentar, kalian akan maju ke depan untuk mempresentasikan. Bisa tidak? Ya, semua mempersiapkan Alkitab. Alkitab, mana Alkitab? Ya, silakan membuka Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Satu orang membaca supaya jelas. Siapa yang bisa baca? Perempuan. Oke. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya, di laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Oke. Baik. Sekarang kalian membaca materi yang ada di LKPD yang Ibu bagikan tadi. Kalian membaca dan nanti hasil diskusi atau tidak? Dan nanti hasil diskusi kalian itu kalian tulis di sini. Kelompok 2 mana? Kelompok 4. Jadi ini nanti lembaran ini nanti yang kamu bawa ke depan untuk pakai presentasi. Ya, sudah bisa? Silakan. Tunggu, silakan diskusi. Bisa? Mana? Susah? Tidak toh? Ya, silakan jawab. Jawab dulu baru gunting dia punya kreasi di belakang untuk tempel. Itu kan sesuai dengan jawaban kalian. Ini sudah? Iya, pintar, sudah. Oke. Sudah selesai kerja kelompoknya. Kelompok 3 ya. Ya, silakan maju kelompok 3. Kasih semangat untuk kelompok 3 dulu, ayo. Tepuk tangan, ya. Kami akan memperkenalkan nama-nama di kelompok 3. Ketua kelompok Jacqueline Rosalina Duka, anggota Susanti Duka, Natalia Mule, Juanita Marlina Penny. Mengapa kita harus menjaga alam dan ciptaan Tuhan lainnya? Karena kita semua adalah karena ciptaan itu adalah pemberian Tuhan yang sangat indah dan berharga. Tuhan mempercayakan bumi kepada manusia untuk dijaga dan dikelola dengan bijaksana. Dengan membuang sampah pada tempatnya, tidak merusak tanaman, serta menyayangi hewan. Kita harus menunjukkan rasa syukur dan hormat kepada Tuhan sebagai pencipta segala-galanya. Sudah? Ya, demikian presentasi dari kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih. Iya, kelompok terakhir. Siapa? Kelompok 2. Silakan maju ke depan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, kelompok 2, untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Karena itu, kami mau memperkenalkan diri dulu. Nama Ketua Kelompok Lesti Salome Alelang, nama anggota kelompok Dorsina Leki Rupi, Adelia Siska Akal, dan Sela Meli Susanti Bayi. Bagaimana cara kita menunjukkan bahwa kita adalah ciptaan Allah yang istimewa? Kita menunjukkan bahwa kita adalah ciptaan Allah yang istimewa dengan melakukan hal-hal yang baik seperti menolong teman, berkata jujur, belajar dengan sungguh-sungguh, dan berdoa.
Saat kita berbuat baik dan taat kepada Tuhan, kita menunjukkan bahwa kita mencerminkan kasih kemuliaan Allah dalam kehidupan kita. Dengan demikian, orang lain bisa merasakan kasih Tuhan melalui sikap dan perbuatan kita. Iya, itu adalah hasil presentasi dari kelompok A. Silakan beri semangat untuk kelompok B. Ya, silakan kembali ke tempat. Jawaban kalian hari ini, semua kelompok itu sangat luar biasa. Tepuk tangan. Nah, kira-kira dari hasil materi yang kita sudah pelajari hari ini tentang apa tadi? Ciptaan? Ya, ciptaan Allah. Kira-kira apa yang sudah kalian dapat dari materi tadi? Manusia diciptakan segambar dari serupa dengan Allah. Setiap orang memiliki keunikan yang patut disyukuri. Terus siapa lagi perempuan? Sebagai ciptaan Allah, kita perlu menghargai diri sendiri, orang lain, dan hidup dengan penuh syukur. Karena kalian mengambil kesimpulan bahwa setiap orang memiliki keunikan yang patut disyukuri. Itu artinya dalam diri kita itu ada keunikan. Oleh karena itu, Ibu mau kalian menuliskan talenta kalian masing-masing di kartu talenta yang Ibu sudah siapkan di sini. Nih. Nanti di kartu talenta sini lihat semua. Kamu tulis nama, tulis talenta yang kamu miliki. Misalnya, kan talenta macam-macam toh. Yang kita miliki itu ada yang olahraga, apalagi ada yang menyanyi, apalagi menari, main bola, banyak kan talenta-talenta yang diberikan Tuhan kepada kita. Oke, tulis nama. Tulis nama. Ocha? Tulis nama. Lihat di sini. Kemudian tulis di sini talenta yang kalian miliki. Ya sudah, silakan tempel. Bagus sekali. Kembali ke tempat. Jadi nanti setiap hari kamu lihat ini, kamu punya kartu ini ya. Kamu datang baca, kira-kira saya betul-betul bisa jadi ini kok tidak. Bisa jadi pemain bola kok tidak. Nah, bagaimana caranya untuk kita mencapai apa yang kalian tulis di sini dengan cara rajin belajar, rajin datang sekolah, rajin berdoa. Iya, rajin berdoa. Oke. Sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan memberikan tugas rumah. Kalian kerja di rumah ya. Ini kerja di rumah. Semua duduk rapi, ayo. Ayo semangat. Masih semangat toh? Oke, terima kasih anak-anak hebat. Jadi sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, siapa yang berdoa? Ya silakan maju ke depan. Pertama-tama kita menyanyi terima kasih Tuhan. Semua tahu toh? Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesusku, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menjaga kami dari awal pertengahan hingga berakhir dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih doanya. Oke anak-anak semua, kita sudah berdoa untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih karena anak-anak dengan penuh perhatian mengikuti pelajaran kita pada saat
hari ini ya. Salam. Selamat siang untuk kita semua. Tepuk tangan.